Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Dialog kami lanjutkan kembali. Bang Munarman, maksud Anda dengan revolusi akhlak ini apakah menyasar di tingkat eksekutif atau hanya di akar rumput saja membenahinya? Bang Munarman masih tersambung bersama kami, Bang Munarman? Baik, kita ke Bang Arteria. Bang Arteria, mengenai penerapan revolusi akhlak yang nantinya akan dibawa oleh FPI, Anda melihatnya bagaimana Bang Arteria? Mas Burhanuddin, apakah bisa mendengar suara kami Mas Burhanuddin? Anda melihat perbedaan komparasi antara akhlak dan juga mental yang tadi sempat disebutkan oleh Bang Munarman. Mas Burhanuddin. Halo Mas Burhanuddin, masih tersambung bersama kami? Ya, masih tersambung. Baik, posisinya Mas Burhanuddin, Anda melihat komparasi yang dibawa oleh FPI ketika Habib Rizik pulang ke Indonesia, revolusi akhlak, kemudian membandingkan dengan revolusi mental yang pernah digaungkan oleh Presiden Jokowi di periode pertama. Bagaimana dari sudut pandang Anda, Mas Burhanuddin? Kalau dari sisi substansi ya, sebenarnya banyak kemiripan mental dan akhlak. Tetapi dari sisi simbolik jelas beda. Revolusi akhlak di sini langsung diambil dari akar kata bahasa Arab ya. Meskipun substansinya mungkin sama dengan revolusi mental, tetapi dari sisi simbolik tentu punya nilai yang berbeda. Tetapi saya tidak mau masuk ke situ. Saya masuk pada hal yang substantif. Kalau Habib Rizik pulang ke Indonesia, apa itu menjadi simbol perlawanan oposisional pemerintahan Pak Jokowi, which is good dalam pengertian. Bagaimanapun kalau kita lihat kekuatan parlemen sekarang, itu kan 80% menjadi bagian dari the ruling party. Jadi praktis parlemen itu kehilangan satu fungsi kontrol yang selama ini menjadi dasar dari sistem demokrasi. Jadi perlu ada pengimbang pemerintah, dan pengimbang itu bisa datang di luar dari parlemen. Nah dalam hal ini mungkin saja kehadiran Habib Rizik ke Indonesia itu memberi semacam pendulum dari perspektif yang lain dengan apa yang dibayangkan oleh pemerintahan Pak Jokowi atau parlemennya. Kalau di parlemen kan praktis dengan bergabungnya Gerindra, sekarang kekuatan pemerintah begitu dominan. Jadi praktis tidak ada hambatan sama sekali kalau misalnya proposal kebijakan dibawa ke DPR. Jadi ibarat masuk ke jalan tol, mulus langsung gol. Tetapi kan perlu ada pengimbang lain karena demokrasi tidak bisa bertumbuh pada satu kekuatan saja. Perlu checks and balance, perlu mekanisme tawassul bil haq gitu ya. Dan itu bisa disampaikan melalui jalur civil society. Dan mungkin Habib Rizik punya kontribusi pada titik itu. Ya. Kansnya besar ya Mas Burhanuddin ya soal itu. Bang Munarman tanggapannya? Ya saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin ya, kita ini kan selaku umat Islam punya kewajiban watawasau bil haq, watawasau bis sobri ya, terutama watawasau bil haq tadi itu. Jadi memang sudah kewajiban kita untuk mengingatkan. Nah, jihadul akbar itu salah satunya itu adalah menyampaikan kalimat yang hak di hadapan penguasa. Itu salah satu ajaran Islam sebetulnya, salah satu ya. Jadi saya kira tidak bisa dipandang negatif atau diarah-arahkan bahwa ini adalah sebuah di luar aturan main yang kita sepakati. Artinya baik secara Islam maupun Indonesia yang sekarang ini menyatakan diri negara demokrasi ya, itu kritik, masukan, nasihat baik secara tertutup, sembunyi-sembunyi ya maupun terbuka itu dibenarkan. Nah, jadi fungsi dari oposisi tadi itu memang demikian. Jadi kita memiliki kewajiban, apalagi kalau dalam konteks yang lebih agak tegas adalah amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu kan bisa saja kebijakan yang dilakukan itu menyimpang begitu. Oke, Bang Arteria Dahlan, apakah Anda melihatnya kritik dan juga posisi penyeimbang sebagai tetap berada di koridor hukum? Ya, saya nggak mempermasalahkan. Dari awal silakan saja ya, tidak apa-apa. Kita juga tidak melihat ini sebagai suatu permasalahan yang serius. Kita menganggap ini semacam gerakan moral. Sekalipun ada simbol perlawanan, itu kan hanya sebatas gerak ide dan gagasan. Tadi ditegaskan sama Pak Munarman,
bagaimana watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Bagi kami, sekalipun itu namanya nanti artinya perjuangan kritik atau aksi kritik, itu merupakan penguatan, pengayaan, dan mudah-mudahan tujuannya sama, bagaimana Indonesia lebih baik lagi ke depan. Baik. Amal ma'ruf nahi mungkar itu pastinya menjadi bagian dari pertimbangannya Pak Jokowi. Tapi saya sedikit mau meluruskan. Tadi dikatakan masalah yang penegakan hukum tidak efektif bagi pendukung rezim. Ya kan nggak seperti itu. Polisi, ya aparat penegak hukum itu nggak mungkin milik atau produknya rezim. Karena begitu ganti rezim nanti akan pusing juga kalau jadi produknya Baik. rezim. Jadi terlalu disimplify yang seperti itu. Terima Jadi kasih. memang Bang harus Arteria, terima lebih kasih. cermat lagi. Kemudian yang kedua, kita juga masalah impor garam dan sebagainya. Oke. Nanti Pak Munarman harusnya ikut debat yang kemarin deh. Baik, diskusi ini akan Jadi kita jangan lanjutkan di alergi sama segmen-segmen berikutnya. impor. Bang Arteria, Gitu loh. di lain Nah, waktu yang terima KTP kasih saya banyak. mantan Komisi 2 Bang Munarman. Di mana KTP yang ada bermasalah sekarang. Jadi nggak ada lagi. Ya apalagi masalahnya alasannya keping. Nah ini Bang Faktanya Munarman ada. juga harus Masih banyak. Terima Masih kasih. memperbaiki lah. Bang Arteria, Bang Ya. Munarman dan juga Mas Jadi Burhanuddin, lebih terima objektif kasih lagi. sudah bergabung di Kabar Petang. Mohon maaf Bapak-Bapak, durasi kita terbatas. Terima kasih banyak Bang Munarman, Bang Arteria dan juga Mas Burhanuddin. Nanti kita undang lagi untuk membahas tema-tema yang berbeda.